Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, sekarang kita masuk pada TUEP 3, di mana TUEP 3 ini kita akan mengevaluasi atau membahas sedikit materi tentang tugas duanya. Nah, saya harap saudara semua dapat mengirimkan tugas dua dengan semaksimal mungkin. Nah, namun perlu diingat kembali untuk tugas dua, seperti yang sudah saya ingatkan melalui pesan pribadi, pesan pada masing-masing setiap mahasiswa, bahwasannya wajib melampirkan video proses pembuatan tugas atau penjelasan tugas prakteknya. Nah, namun juga perlu diingat bahwasannya ada sebagian teman-teman yang lain sudah mengirimkan tugas dan sudah saya koreksi, namun perlu diingat, saya tidak membatasi teman-teman menggunakan tools AI, akan tetapi tolong sebelum membuat dibaca kembali, dicermati kembali. Oke. Nah, oke, baik. Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari teman-teman yang lain bergabung, mungkin kita langsung saja kita mulai untuk web 2-nya. Eh, Selamat bergabung untuk Saudara Raffi. Kemudian sambil nunggu teman-teman yang lain, kita lanjut saja dulu ya. Nah, di mana sekarang kita membahas tentang evaluasi atau pembahasan sedikit tentang pengerjaan tugas dua. Jadi ini nanti dapat menjadi panduan atau gambaran dari teman-teman semua dalam mengerjakan tugas duanya. Untuk Saudara Raffi, apakah ada kendala dalam pengerjaan tugas dua? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke. Alhamdulillahnya. Oke, tugasnya sudah dikumpul ya? Lagi Proses. proses pengeditan. Oke, siap. Oke. Nah, jadi untuk tugas dua perlu diingat lagi untuk teman-teman yang lain juga, kalau nanti tidak sempat melakukan tugas bergabung, tolong dilihat video ini bahwasannya untuk tugas dua ini wajib melampirkan video. Nah, video ini isinya apa? Isinya tentang penjelasan dari tugas prakteknya. Nah, untuk tugas dua ini kita sudah mulai mengimplementasikan langsung ke dalam tools atau ke dalam sudah mempraktekkan langsung bahasa Java sendiri. Jadi boleh menggunakan Visual Studio Code, NetBeans dan sebagainya. Bebas menggunakan apa saja senyaman mungkin selagi bahasa pemrogramannya tetap menggunakan bahasa Java. Nah, perlu diingat lagi, untuk tugas dua ini melampirkan foto atau gambar hasil runningnya. Saya tidak membatasi teman-teman semua menggunakan tools AI. Nah, kebanyakan dari yang lain, perlu diingat kembali, eh, kita tidak bisa bermusuhan dengan tools AI. Akan tetapi, jangan sampai kita eh, manut-manut aja. Boleh di sana, tapi untuk mendapatkan ide atau memecahkan masalah. Karena ada sebagian teman-teman yang lain mengumpulkan tugas pure, copy paste tanpa ada memilah-milah terlebih dahulu. Nah, itu saya juga bingung bagaimana cara memberikan nilainya bagaimana, kemudian untuk merespon untuk dihubungi juga teman-teman yang lain juga tidak merespon gitu. Nah, saya harap yang menggunakan seperti itu tolong diperbaiki kembali tugasnya karena untuk tugas 2 dan 3 itu sudah melampirkan video, kemudian melampirkan foto hasil running program. Jadi bukan hanya sekedar sintaks saja. Nah, tolong diharapkan untuk semuanya seperti itu. Untuk tugas 2 dan 3, tugas-tugas ini untuk tuntutan praktek itu sangat-sangat perlu atau wajib. Nah, kenapa? Karena diingatkan kembali, tugas ini kurang satu, nilainya otomatis E. Jadi, teman-teman akan otomatis gagal
untuk mata kuliah tersebut. Nah, karena apa? Karena saya juga tidak bisa menolong semaksimum mungkin, eh, karena ada batas dalam pengiriman tugas lewat dari waktu yang ditentukan di e-learning, itu dosen-dosen tutor tidak dapat menginputkan nilai dari teman-teman sendiri. Nah, perlu diingat, untuk nilai ini, untuk tugas ini setidaknya ada riwayat pengumpulan tugasnya. Nah, mungkin langsung saja kita bahas sedikit, di mana di sini kita ada membahas tentang operator dan if statement dalam bahasa Java. Nah, di mana operator ini merupakan simbol khusus. Jadi, operator ini merupakan simbol khusus yang biasa kita pakai dalam melakukan operasi pada variabel dan nilai. Nah, di mana ini dasar pertama kali dalam mengimplementasikan bahasa pemrograman, yaitu ada operator, variabel, tipe data, dan sebagainya. Nah, itu mungkin sudah kita pelajari juga di mata kuliah struktur data. Nah, yang mana di sini operator memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan matematika, kemudian membandingkan nilai, menggabungkan kondisi, dan sebagainya. Nah, adapun jenis-jenis operator di sini dapat kita lihat ya. Yang pertama ada operator aritmatika. Nah, yang pertama itu ada operator aritmatika, di mana di operator aritmatika ini kita biasa menggunakan operasi dasar dari matematika atau biasa operasi dasar seperti hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan, tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya termasuk modulus persen. Nah, lalu kemudian di sini ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini yaitu membandingkan dua nilai menggunakan. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk simbol-simbol yang ada di sini, yaitu sama dengan, kemudian besar sama, kecil sama. Nah, kita membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai bolan. Lalu kemudian untuk yang ketiga ada operator logika, yang mana di sini kita menggabungkan kondisi bolan dengan and, or, dan not. Nah, dan terakhir ada operator assignment, yaitu memberikan nilai variabel menggunakan sama dengan variasi seperti di sini dapat kita lihat ya. Menjadikan kota-kota ini mengganti iklan. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini ada operator aritmatika atau perhitungan dasar. Nah, ini contoh dari operator aritmatika di mana di sini operator yang paling sering dipakai dalam pemrograman. Nah, karena ini biasa sering kita lihat ya dalam proses ada tambah, kurang, kali, bagi. Itu untuk dasar sekali kita sering belajar seperti ini mempraktekkannya ya. Ibu ada komentar ya? Ibu tulis. Iya. Ibu tulis di kotak ini. Nah. Ayo. Enggak, tidak ada. Ini tidak ada. Nah, lalu kemudian dapat kita lihat di sini, di mana ada tipe datanya untuk sin A, tipe datanya integer. Oke. Nah, lalu kemudian untuk nilai B yaitu bernilai 3 dengan tipe data integer. Nah, ini bisa kita lihat untuk implementasi operator aritmatika yang mana nilai A dan B kita tambah. Nah, ini merupakan operator dari aritmatika. Lalu kemudian nah, di sini ada operator perbandingan dan logika. Nah, di mana ada operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua nilai. Lalu kemudian ada operator logika, contohnya di sini dapat kita lihat ya. Untuk perbandingan sendiri, biasanya di sini kita membandingkan misalnya 4 kecil dari 3 benar atau salah.
atau 5 sama dengan 2 benar atau salah. Nah, itu biasa disebut dengan kita gunakan operator si perbandingan. Lalu kemudian ada operator logika. Nah, di sini kita membahas sedikit atau menarik sedikit pembelajaran di semester lalu, yang mana kita membahas ada operator lagi, itu operator logika yang mana nilainya bolan. Nah, ini hampir sama untuk nilainya dengan si perbandingan tadi, false and true. Nah, lalu kemudian di sini ada pengenalan statement if. Nah, if ini merupakan struktur kontrol percabangan. Nah, untuk tugas satu kita juga sudah mengimplementasikan kemarin ada percabangan di mana ada pseudocode-nya kita gunakan ada percabangan jika gajinya sekian, jika golongannya sekian maka gajinya sekian. Nah, ada beberapa cabang, maka itu kita gunakan dengan si operator if. Nah, di sini dapat kita lihat apa saja struktur dari si if nih di dalam bahasa Java, yang mana di sini dapat kita lihat pertama ada if sederhana, kita menjalankan kode hanya jika kondisinya benar. Nah, ini dapat kita lihat ya, jika kondisinya benar maka dia dijalankan if kondisi misalnya apa gitu. Lalu kemudian if else. Nah, berarti ada cabangnya lagi. Setelah misalnya jika si A bukan jawabannya 3 maka si B jawabannya 2. Jadi ada cabangnya, maka kita gunakan selanjutnya si if else. Lalu kemudian jika kondisinya tidak ditemui lagi pada kondisi kedua ini jawabannya, maka selanjutnya kita turun lagi, turunannya if else, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh praktis menentukan nilai ujian. Nah, ini contoh sederhana, yang mana di sini kita sudah menggunakan if statement. Nah, di mana di sini nilainya yaitu 85 karena ini merupakan angka, maka kita pakai tipe datanya integer. Nah, lalu kemudian ada grade, yaitu kita gunakan string. Kenapa kita pakai string? Karena grade yang kita pakai itu berupa A, B, dan C. Nah, itu merupakan bagian dari simbol yang akan kita gunakan untuk kode si nilai tadi. Nah, di sini, di mana di dalam contoh ini, jika nilainya besar sama dengan 90, maka grade-nya yaitu A. Kemudian, sistem akan menampilkan tulisan yaitu luar biasa, kemudian pertahankan. Nah, kemudian lalu jika 90 nilainya bukan di 90 tetapi nilainya besar sama 80. Berarti range-nya 80 ke 90. Maka grade-nya yaitu B. Lalu sistem akan menampilkan perintah bagus, tingkatkan lagi, begitu selanjutnya. Sampai didapatkan atau sampai kita kerjakan perintah soalnya akhirannya berapa. Seperti itu. Hmm. Lalu kemudian kita langsung saja membahas tentang soal. Iya, nah,
Oke, di mana kita lihat di dalam tugas 2 ini soalnya buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi berarti ada if else percabangan. Kita sudah mulai membahas tentang percabangan. Nah, untuk episode code tugas 1 kemarin kita hanya sampai episode code-nya saja. Nah, sekarang kita mulai mengimplementasikan percabangan tersebut ke dalam bahasa Java. Di mana di sini jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini untuk mencari si lembur. Nah, ini kita buatkan percabangan untuk si nilai lembur. Berarti jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, lalu kemudian jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, begitupun seterusnya. Lalu kemudian untuk inputannya, di mana di program ini, yaitu golongan dan jam lembur. Berarti saat program sudah selesai, kita runningkan. Inputnya apa? Yaitu kita memasukkan golongan karyawan. Nah, golongannya apa? Berarti ada golongan A, B, dan C. Nah, kemudian jam lembur. Untuk menentukan jam lembur, untuk mendapatkan gaji lembur, maka kita memasukkan jam lemburnya. Berarti kita menginputkan golongan karyawan, misalnya si A, kemudian kita inputkan jam lemburnya berapa, misalnya jam lemburnya 3. Nah, artinya untuk karyawan A ini, dia memiliki jam lembur 3 jam dan mendapatkan gaji lemburnya sebesar 34%. Nah, lalu kemudian di sini ada output. Nah, outputnya apa? Berarti setelah kita lakukan proses input tadi, kita masukkan ini, golongan dan jam lembur ini, maka akan tampil di layarnya yaitu jumlah penghasilan. Nah, jumlah penghasilan ini didapatkan dari gaji golongan, kemudian ditambah dengan gaji lembur, yaitu hasil dari persentase jam lemburnya tadi. Nah, baru kita buatkan program sederhananya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada program sederhana dari soal tadi. Learning algoritma aktivitas. Di mana di sini kita lihat ya, kita buat terlebih dahulu dasar pertama yaitu nama eh, kelasnya. Yang berarti new class kita buat. Nah, nama kelasnya ini, nama kelas ini harus sama dengan nama new class yang kita buat pertama tadi. Nah, pertama kita impor Java Util Scanner, yaitu kita proses terlebih dahulu untuk memanggil bahasa Java-nya, yang mana kita panggil si Java tadi dengan Util Scanner, lalu kemudian Java Text Decimal Form. Nah, ini fungsinya yaitu untuk format output rupiah, atau nanti waktu kita runningkan agar gajinya keluar ada rupiahnya, Rp 5 juta dan sebagainya. Boleh menggunakan ini, boleh tidak. Jadi tidak harus atau tidak diwajibkan. Akan tetapi, teman-teman agar rapi hasil runningnya untuk kelihatan nominal angkanya, maka kita tambahkan Java Text Decimal Format. Nah, lalu kemudian setelah itu kita panggil kelasnya. Yang mana kita panggil yaitu public class gaji TW2. Nah, maksudnya di sini yaitu kita panggil kelas dari new class yang kita buat tadi.
Nah, lalu kemudian baru kita panggil dia scanner-scanner new scanner system. Nah, ini untuk pemanggilan proses input. Lalu kemudian kita buatkan deklarasi variabelnya. Nah, di mana di soal tadi kita lihat ada golongan, kemudian ada jam lembur. Lalu di untuk output ada rumus yang kita tambahkan tadi, yaitu kita mencari gaji pokok. Gaji pokok sudah ditentukan, gaji lembur, kemudian total gaji, dan persentase lembur. Nah, jadi kita buatkan tipe data dari masing-masing ini, yang mana untuk golongan kita pakai char, kemudian jam lembur integer, untuk gaji pokok, gaji lembur, total, persentase. Nah, ini kita gunakan double. Nah, kenapa kita gunakan double? Karena cenderung nominal uang ada koma untuk rupiahnya, seperti itu. Lalu kemudian, yang ketiga, apa yang akan kita buat lagi? Yaitu kita buat proses inputnya. Jadi, setelah kita persiapkan input tadi, baru kita deklarasikan variabel. Tahap ketiga, yaitu kita buatkan proses input. Nah, proses input di mana di sini kita memanggil sistem outprintln, yaitu tampilkan perintah program hitung gaji karyawan. Jadi, saat programnya sudah selesai, maka yang running baris pertama yaitu ini, program hitung gaji karyawan. Lalu setelah itu, maka kita buatkan perintah input golongan, di mana di sini waktu running, sistem outprintln masukkan golongan karyawan. Nah, di mana tadi di soal kita lihat ya inputnya yaitu kita memasukkan si golongan karyawan. Kemudian yang kedua kita juga memasukkan jam lembur. Nah, berarti ini waktu running kedua akan muncul yaitu golongan si karyawan A, B, dan C, dan sebagainya. Lalu kemudian input jam lembur, di mana di soal juga dibuatkan perintah tadi kita untuk menginputkan jam lemburnya, yaitu tampilkan, masukkan jumlah jam lembur, baik itu ada 1, 2, 3, sesuai dengan keterangan soal. Nah, maka akan tampil perintah akan diproses si jam lembur ini di dalam proses scanner next integer ini. Nah, lalu kemudian selanjutnya yaitu kita proses logika if-nya. Nah, logika if di mana kita membahas tadi pertama kali dasar si if itu yaitu percabangan jika maka. Nah, jika golongannya A, gaji pokoknya sebesar 5 juta. Nah, jika bukan, berarti tadi bukan ya, ada si bukan, maka else if. Berarti kita cari sih, jika golongannya si B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Ternyata dia bukan si B, jadi ada cabang lagi dia, cabang ke samping. Nah, seperti yang tugas 1 kemarin ada flowchart, cabangnya ada buatnya ke samping, ada ke bawah, berarti dicabangkan lagi. Si karyawan ini ternyata golongannya si C, maka gajinya 9.500.000. Maka kemudian setelah sesuai dengan keterangan di soal hanya ada 3 tipe golongan karyawan, maka perintahnya golongan yang Anda masukkan tidak valid kalau kita memasukkan golongan karyawan bukan dari 3 golongan tadi sesuai dengan perintah yang kita buatkan. Nah, maka akan muncul golongan yang Anda masukkan tidak valid. Nah, kemudian dia akan melanjutkan prosesnya lagi, yaitu dengan proses logika if menentukan gaji lembur. Nah, setelah kita logika tadi percabangan tadi, kita sudah dapat nih ternyata golongan karyawannya si B. Oh, gajinya berarti 6.500.000. Apakah si B ini ada lembur atau tidak? Maka kita proses lagi logika if-nya. Karena, kenapa kita pakai logika if? Karena di sini untuk lembur ada beberapa item, sehingga ada beberapa percabangan lagi. Nah, di sini ada if jam lembur. Jika kecil dari 0, nah maka dia tidak mendapatkan si gaji persentase gaji pokok atau gaji lemburnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, jam lemburnya 1, maka dia dapat 30%, 2 jam, kemudian dapat 32%, begitupun seterusnya sesuai dengan ketentuan soal. Nah, setelah itu, apa kerja kita lagi? Berarti tadi kita sudah mendeklarasikan variabelnya, kemudian kita membuatkan
perintah untuk proses logika si golongan. Kemudian kita udah dapat golongan, kita dapatkan lemburnya, maka kita proses lagi. Nah, prosesnya dengan apa? Yaitu kita gunakan rumus yang diminta, yaitu untuk menampilkan si output. Nah, di mana pertama, sebelum kita mendapatkan total gaji, maka kita cari dulu gaji lembur. Karena apa? Karena total gaji yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Jadi kita proses terlebih dahulu gaji lemburnya, yaitu gaji pokok dikali dengan persentase lembur. Baru kita bisa mencari si total gaji ini. Nah, lalu tahap terakhir setelah proses dari berarti ada input, ada proses, baru output. Nah, outputnya yaitu mulai dari sini. Nah, saat program ini selesai, kita runningkan, maka gambaran dari hasil runningnya seperti bagian ini. Nah, di mana di sini akan tampil rincian penghasilan karyawan, golongannya ini diinputkan, jam lemburnya diinputkan, sehingga hasil gaji pokoknya akan muncul di sini dan gaji lemburnya akan muncul di sini. Nah, lalu kita dapatkan total penghasilan dari jumlah kedua ini. Nah, jadi mungkin itu gambaran dari. Nah, mungkin itu gambaran untuk pengerjaan tugas duanya. Lalu kemudian nanti tugas tiganya kemungkinan hampir lanjutan dari tugas dua ini untuk kasusnya. Nah, untuk tugas dua, saya harap teman-teman tidak ada kendala lagi dalam pengerjaannya karena masih sederhana dan dapat kita lihat dari pseudocode yang telah dibuat kemarin. Karena keseluruhan dari teman-teman semua untuk pseudocode-nya sudah banyak yang benar. Jadi mungkin untuk pengerjaan logika atau praktek implementasinya sudah banyak, tidak ada yang salah lagi. Jadi saya harapkan dapat mengerjakan tugasnya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Namun, jika teman-teman masih ada kendala dalam pengerjaan tugas atau masih ada prosesnya yang bingung, teman-teman dapat menghubungi saya melalui pesan yang ada di e-learning teman-teman sendiri. Jadi, insya Allah saya fast respon di sana. Kalau ada kendala, tolong dihubungi. Nah, satu yang poin pentingnya, tolong seandainya teman-teman belum selesai mengerjakan tugas, Bu, saya baru selesai sampel laporan, kemudian videonya masih proses editing. Nah, sebaiknya teman-teman langsung mengunggah laporan terlebih dahulu ke dalam e-learningnya. Kenapa? Fungsinya yaitu agar nanti saya dapat menginputkan nilai teman-teman di dalam e-learning. Karena kalau tidak ada riwayat dari pengiriman berkas file teman-teman di e-learning, maka saya tidak akan dapat menginputkan nilai teman-teman sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman kirim lewat, misalnya waktunya sudah lewat, kemudian teman-teman mengirimkan jawabannya melalui email, kemudian melalui pesan yang ada di e-learning. Nah, itu saya tidak dapat menginputkannya lewat e-learningnya sendiri untuk nilai teman-teman. Jadi saya harap tolong kirim tugas salah pun tidak apa-apa, yang penting ada riwayatnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan sekali. Lalu kemudian, mungkin itu saja untuk web kita hari ini. Tidak banyak karena banyak yang nggak bisa hadir juga ya. Jadi untuk kedepannya saya harap teman-teman yang lain juga dapat bergabung karena itu web kita yang terakhir ya untuk web 4. Nah, saya harap kita semua dapat rame-rame di sini. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Raffi? Belum ada sejauh ini, Bu. Oke, cukup. Belum ada ya, tapi nanti kalau ada kendala boleh nanti dihubungi secara pesan ya. Oke, siap, Bu. Oke, siap. Kalau misalnya Raffi belum sempat untuk mengerjakan atau proses editing video, tolong kirim saja filenya dulu ya, karena besok batas waktu terakhir Eh, untuk unggah tugas. untuk Oke. mengumpulkan tugasnya itu berupa videonya saja, Bu. Iya, gimana? Untuk mengumpulkannya,
tugas kan harus mengembangkan video. Itu hanya videonya saja apa untuk membuat laporan Enggak, berupa PDF atau keduanya, keduanya. Itu di kamar obat. keduanya? Iya, keduanya. Jadi lampirannya file PDF satu berisi shortcode, kemudian ada penjelasan sesuai dengan tugas ya, ada diminta jelaskan sedikit dari soal. Nah, lalu kemudian untuk videonya boleh URL-nya diunggah terpisah atau boleh URL-nya dimasukkan di dalam file PDF-nya. Oh, oke, siap, Bu. Nah, kemudian di dalam file PDF, tolong screenshotkan hasil running program. Karena kebanyakan dari teman-teman yang lain untuk file PDF-nya banyak copy paste dari AI. Nah, jadi saya harapkan tolong untuk running video akhirnya. Oke, Oke ya. Bu. Oke, baik. Mungkin itu saja. Boleh izin sebentar untuk kameranya kita screenshot terlebih dahulu untuk diunggah di web breakout. Oke, bukti kehadiran. Oke, baik. Izin ngambil ya, Raffi. Satu, dua, Iya, Bu. tiga. Oke, baik. Mungkin itu saja saya tutup untuk web 2-nya. Web 3-nya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.